Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Dengan saya di sini Musaki Hashimi Sidiki atau biasa dipanggil Zaki dengan NIM 2405020071. Di sini saya bermaksud untuk memaparkan materi mengenai artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI. Oke, langsung saja bisa kita mulai. Apa itu sih artificial intelligence? Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya AI. Jadi singkatnya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dengan memungkinkan mesin untuk belajar, bernalar, dan memecahkan masalah seperti manusia. Jadi AI ini merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada bagaimana membuat mesin atau sistem komputer mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Inti dari AI itu kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia, meskipun sebenarnya mekanismenya sangat berbeda. AI ini bekerja dengan memproses data dalam jumlah besar dan menemukan pola di dalamnya. Jadi bisa dibilang data merupakan bahan bakar dari AI itu sendiri. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada type of artificial intelligence atau jenis-jenis AI. Nah, di sini ada narrow AI, general AI, dan super intelligent AI. Apa itu narrow AI? Narrow AI itu adalah jenis AI yang hanya bisa melakukan satu tugas tertentu dengan sangat baik. Contohnya rekomendasi produk, chatbot, dan face recognition. AI ini tidak bisa berpikir di luar fungsi yang diprogramkan. Nah, lalu ada general AI. General AI atau ya bisa dibilang AI kuat. Itu konsep AI yang mampu berpikir, belajar, dan memahami berbagai hal seperti manusia. AI jenis ini memiliki fleksibilitas untuk memecahkan beragam masalah, bukan hanya satu tugas spesifik saja. Dengan kata lain, ia bisa berpikir dan memahami konteks layaknya manusia. Namun hingga sekarang, ya general AI bisa dibilang masih dalam tahap penelitian dan belum benar-benar ada. Oke, lanjut yang ketiga itu ada super intelligence AI. AI yang digambarkan jauh lebih cerdas dari manusia dalam semua aspek. Ya, AI ini masih sepenuhnya teoritis dan sering dibahas dalam fiksi ilmiah serta kajian risiko teknologi masa depan. Nah, jadi super AI ini dianggap dapat membantu manusia secara luar biasa ya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kontrol, etika, dan keamanan. Karena AI ini berpotensi memiliki kapasitas intelektual dan operasional jauh di atas manusia. Baik, pembahasan selanjutnya kita masuk ke komponen dari AI. Jadi, komponen utama dari AI ini terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada machine learning, deep learning, dan neural network. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang AI yang membuat komputer mampu belajar dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Nah,
Machine learning ini menggunakan algoritma untuk menemukan pola dan membuat prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Model machine learning semakin akurat seiring bertambahnya data dan proses pelatihan. Nah, contoh dari machine learning ini itu seperti perkiraan cuaca, filter rekomendasi film, deteksi spam, dan sistem skor kredit. Nah, lanjut yang kedua yaitu deep learning. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. Nah, teknologi ini sangat kuat dalam mengenali pola kompleks seperti wajah, suara, dan gambar karena kemampuan pemrosesan yang berlapis-lapis. Nah, contoh dari deep learning ini penerapannya ada pada pengenalan wajah, asisten suara, dan mobil otonom. Lalu yang ketiga yaitu neural network. Neural network ini adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia menggunakan unit bernama neuron. Nah, setiap neuron memproses input, mengirim sinyal ke neuron lain, lalu membentuk keluaran. Semakin banyak neuron dan lapisan, semakin kompleks kemampuan dari model. Contoh dari neural network ini ada klasifikasi gambar, identifikasi tulisan tangan, dan prediksi data time series. Selanjutnya ada cara kerja AI. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, seperti apa sih AI ini bekerja? Kok bisa sebuah mesin dapat berpikir dan bertindak seperti layaknya manusia? Oke, mari kita bahas. Jadi, AI bekerja dengan mengumpulkan data sebagai dasar pembelajaran. Data tersebut diproses menggunakan algoritma untuk menemukan pola-pola penting. Dari proses ini, terbentuk model yang mampu melakukan prediksi atau mengambil keputusan. Nah, model kemudian melalui tahap training, di mana ia belajar dan menyesuaikan parameter agar hasilnya semakin akurat. Nah, di sini ia bisa dibilang sama ya seperti manusia, di mana ia belajar dan menyesuaikan apa yang ia pelajari. Nah, setelah itu dilakukan testing untuk memastikan model bekerja dengan baik. Jika sudah selesai, model diterapkan ke berbagai aplikasi seperti rekomendasi produk, chatbot, atau pengenalan wajah. Nah, jadi sepertilah AI bekerja. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada contoh penggunaan AI. Pasti banyak dari kalian penasaran ya. Di mana aja sih AI diterapkan di kehidupan kita ini? Jadi, AI ini sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang ya. Seperti di e-commerce, AI membantu memberikan rekomendasi produk, memprediksi permintaan, dan mengelola iklan otomatis. Lalu AI juga ada pada layanan pelanggan. AI hadir sebagai chatbot yang mana dapat membantu pertanyaan dari pelanggan atau konsumen dengan cepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, AI juga digunakan pada smartphone kita. Ya, untuk salah satunya seperti untuk pengenalan wajah, peningkatan kualitas foto, dan asisten suara. Ya, mungkin kita pernah lihat ya, dimana di dalam foto kita, di saat kita ingin mengambil foto, itu ada bantuan seperti pemfokusan pada suatu titik. Nah, itu juga merupakan bantuan dari AI sendiri. Nah, lalu di bidang transportasi, AI juga mendukung sistem navigasi, analisis kemacetan, hingga pengembangan mobil otonom. Lalu dalam kesehatan, AI juga membantu diagnosis penyakit dan analisis citra medis. Sementara di keuangan, AI juga digunakan untuk mendeteksi penipuan, menganalisis risiko, dan mengelola transaksi otomatis.
Jadi secara keseluruhan AI ini membuat berbagai layanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Next, lalu kita masuk di manfaat AI. Ya, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari AI sebenarnya. Oke, jadi AI memberikan berbagai manfaat penting dalam kehidupan modern. Salah satunya yaitu manfaat utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena AI sendiri mampu memproses data dalam jumlah besar dengan kemampuan yang cepat dan akurat. AI juga membantu otomatisasi pekerjaan rutin sehingga manusia bisa fokus pada tugas yang lebih kompleks. Selain itu, AI juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui analisis data yang lebih mendalam. Dan dalam layanan sehari-hari, AI mempermudah hidup melalui fitur seperti rekomendasi produk, navigasi cerdas, hingga deteksi penipuan dalam transaksi. Nah, untuk yang penasaran rekomendasi produk atau navigasi cerdas ini juga ada ya di aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, dan ya Google Map juga ada navigasi cerdas seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke tantangan dan resiko AI. Jadi, AI ini hadir bukan hanya memberikan manfaat saja untuk kita. Sebenarnya banyak tantangan-tantangan dan resiko yang bisa menghadang. Jadi teknologi ini juga memiliki ya berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah privasi dan keamanan data. Karena AI sendiri memerlukan data besar yang seringkali bersifat sensitif. Selain itu, AI dapat menimbulkan bias jika data pelatihannya tidak seimbang, sehingga keputusan yang dihasilkan bisa tidak stabil. AI juga berpotensi menyebabkan penggantian pekerja manusia akibat otomatisasi, terutama pada pekerjaan rutin. Ya, ini salah satu resiko dan tantangan yang mungkin sangat kita takuti ya. Karena dengan tergantinya pekerjaan manusia ini membuat angka pengangguran di Indonesia itu bisa melonjak. Lalu tantangan lainnya juga ada ketergantungan teknologi. Nah, ini juga di mana organisasi atau individu terlalu bergantung pada sistem AI tanpa memahami cara kerjanya. Jadi, sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan arus dari AI ini. Jangan sampai kita terlena oleh manfaatnya sehingga kita terlalu mengalami ketergantungan terhadap teknologi yang satu ini. Oke, sepertinya kita sudah mencapai akhir dari pembahasan kita kali ini mengenai artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan kali ini, meskipun AI membawa manfaat besar seperti efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga memiliki tantangan berupa risiko privasi, bias data, dan ketergantungan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan AI perlu dilakukan secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, AI merupakan inovasi yang terus berkembang dan berpotensi besar membentuk masa depan teknologi serta cara manusia bekerja dalam hidup. Mungkin seperti itu saja pembahasan materi kita mengenai artificial intelligence ini. Saya Muzaki Hashim Siddiqui pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.